Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 8 Mei 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Jadi dari kalender ekonomi hari ini akan ada beberapa rilis data terkait dengan European Central Bank Non-Manufacturing Policy Meeting. Kemudian dilanjutkan dari mortgage rate untuk Inggris, lalu ada crude oil inventory. Beberapa data ini mungkin memberikan impact terhadap market ya, tapi data-data ini kurang seru sebenarnya kalau kita lihat, teman-teman. Jadi ya kita akan lihat gimana impactnya terhadap pergerakan dari market. Mungkin yang lebih volatile hari ini adalah harga oil dan juga USD atau US dollar. Teman-teman, sebelum ketinggalan, sebelum kelupaan ya, jadi ya lewat sehari teman-teman, ini ada pengumuman penghapusan tentang pair Bid-Air dari toko kripto ya. Jadi 7 Mei Bid-Air/IDR itu di delisting teman-teman. Tapi nggak perlu khawatir, teman-teman masih punya waktu. Bagi kalian yang masih punya aset berupa Bid-Air di toko kripto, bisa teman-teman konversikan menjadi TKO atau bisa dijual lewat USDT teman-teman, atau bisa juga untuk pakai instant trade closing ya. Jadi silakan dikonversikan Bid-Air kalian ya, biar nanti nggak ribet setelah Bid-Air-nya di delisting dari toko kripto. Jadi ini masih ada waktu teman-teman sampai 17 Mei 2024 ya untuk melakukan konversi. Itu bagi teman-teman yang punya Bid-Air di akun toko kripto. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang lain. Ada iOS dan juga Near Protocol yang kemarin listing di Bithumb, salah satu exchange Korea Selatan. Yang mana Bithumb dan juga Upbit itu adalah dua exchange yang sering banget nge-pump token ketika dia awal listing. Kemarin lumayan ya ada kenaikan dalam Near Protocol sama iOS teman-teman. Jadi ini sudah listing di Bithumb dan tentunya bisa meningkatkan likuidasi daripada tokennya. Kemudian ada spekulasi terkait dengan daratan Hong Kong atau Republik Cina ya teman-teman, Republik Rakyat Tiongkok. Nah itu dikabarkan isu-isunya nih, mereka juga akan mengizinkan untuk investor di negara tersebut atau siapapun orang-orang yang memang punya akses teman-teman untuk membeli ETF yang dimiliki oleh Hong Kong. Jadi kita tahu nih, Hong Kong sama Republik Rakyat Tiongkok itu kan terpisah ya teman-teman. Dia dalam satu daratan tapi sebenarnya merupakan dua negara yang berbeda. Yang mana Hong Kong ini lebih banyak memang dikuasai, kalau lihat dari sejarahnya itu dikuasai oleh Inggris. Dan akhirnya mereka benar-benar menjadi dua negara yang bisa dibilang terpisah teman-teman. Hong Kong cukup liberal, sementara dari Republik Rakyat Tiongkok dia komunis. Dan kalau komunis biasanya sangat-sangat ketat diatur oleh pemerintahan ya. Jadi ini ada desas-desus isu gitu terkait dengan keterbukaan pemerintah Hong Kong dan juga China untuk melakukan akses ya, untuk memberikan kesempatan untuk investor-investor yang ada di Cina, pebisnis ataupun institusi besar untuk juga melakukan diversifikasi aset mereka ke Bitcoin ETF yang ada di Hong Kong. Jadi ini merupakan sebuah narasi yang mungkin memberikan impact positif terhadap investor Bitcoin dan juga ETF ke depannya. Khususnya kalau memang isu ini beneran real, teman-teman. Maka akan ada aliran dana yang lebih besar lagi masuk ke Hong Kong. Kemudian dari berita yang lain, ini ada salah satu konglomerat dari Kolombia dikabarkan berencana untuk meluncurkan pertukaran kripto exchange, teman-teman. Dan akan memperkenalkan peso stablecoin. Jadi ini berita yang juga sangat bagus karena akan ada salah satu holding company bernama Bancolombia Group, yang mana ini merupakan salah satu bank terbesar ya di Amerika Latin, teman-teman, dan bank terbesar di negara Kolombia yang berencana untuk juga menciptakan crypto exchange-nya mereka, teman-teman. Jadi perkembangan dari
aset kelas seperti Bitcoin dan juga kripto ini akan berkembang pesat di Kolombia. Nah, kita beralih ke data yang lain, ada data weekly crypto asset flow dari CoinShare, yang mana kalau kita lihat dari rilis data ini menunjukkan bahwa secara weekly, ingat ya ini bukan daily, secara weekly outflow masih sedang terjadi pada market Bitcoin, teman-teman. Jadi arus keluar masih terus terjadi, kalau kita hitung itu mayoritas memang masih didominasi oleh ETFs spot Bitcoin milik US. Ya, yang mana outflow yang terjadi itu lumayan signifikan selama 7 minggu berturut-turut, teman-teman. Ini data-datanya. Jadi dari data ini memang kita melihat bahwa tekanan jual sebenarnya masih sedang terjadi. Kemudian berita yang lain datang dari Bybit, teman-teman. Bybit dikabarkan bakalan melisting ya USDE Collateral Integration dengan USDE. Ini produk stablecoin milik Ethena, kalau teman-teman tahu. Mungkin ini memberikan impact yang positif terhadap Ethena ya. Jadi dikabarkan bakalan tersedia untuk collateral trading futures di Bybit ya, dengan beberapa pair seperti Bitcoin, Ethereum, Solana dan juga ENA. Jadi akan tersedia nanti di pair spot juga akan tersedia Bitcoin and Ethereum USDE. Oke, jadi sudah mulai berkembang nih produk stablecoin milik dari Ethena. Bisa dipantau ENA, siapa tahu positif news. Kemudian datang dari spekulasi terkait dengan siapa kandidat dari Presiden Amerika Serikat ke depannya. Menurut Standard Charter, Bitcoin berpeluang bakalan mendapatkan benefit, mendapatkan hal yang positif dari Donald Trump kalau dia menang. Teman-teman, dikabarkan akan ada US fiskal yang akan mendominasi market sehingga menyebabkan uang di market akan semakin meningkat ya. Ada bantuan secara fiskal, bantuan dari Amerika Serikat itu kepada warganya, dan tentunya ini bisa meningkatkan jumlah cash. Meningkatkan jumlah cash berarti meningkatkan daya beli dari masyarakat. Jadi ini sebuah berita yang menurut saya cukup positif untuk market kripto. Kita tahu Donald Trump itu bukan tipikal orang yang anti banget sama kripto. Terbukti mereka juga bikin NFT ya, kalau teman-teman tahu. Donald Trump juga bikin NFT di jaringan Ethereum dan dijual dan udah profit juga, teman-teman. Cuman memang terkait dengan perdagangan kripto, Donald Trump ini kalau kita lihat dari rekornya itu cenderung masih seperti bukan melarang secara keras ya, tapi kayak kecenderungannya memang belum ke perdagangan aset kripto, teman-teman. Jadi belum kayak dibiarkan gitu, belum, teman-teman. Tapi kita akan lihat gimana kelanjutan daripada pemilu Amerika Serikat ini yang bakalan menjadi narasi yang positif di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat dari tahun ini, teman-teman. Kita akan lihat gimana pemilunya. Kemudian ini ada notice dari SEC terkait dengan produk ETF spot dari Galaxy Invesco Galaxy Ethereum ETF yang kabarnya ditunda lagi, teman-teman. Jadi akan ditunda lagi sampai next di November. Oh bukan, ini kelanjutan dari penundaan yang sudah terjadi sejak November tanggal 8 2023 kemarin. Kembali SEC melakukan penundaan approval terkait dengan produk ETF Ethereum dari Amerika Serikat. Ya, ditunda lagi ya, belum ada positif news. Kemudian berita datang dari Binance CEO Richard Teng, dikabarkan memberikan pembelaan terhadap salah satu eksekutif yaitu Tigran Gambaryan. Ini adalah eksekutif dari Binance yang ada di Nigeria, yang ditahan ya teman-teman, karena memang ketatnya regulasi dari Nigeria dan dianggap si Tigran ini dia seperti melakukan pelanggaran gitu. Jadi melalui laman atau melalui akun Twitter milik Richard Teng itu dia memberikan pembelaan terhadap rekannya ya, dan menentang keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan Nigeria.
Nigeria salah satu, negara yang memang cukup ketat sama kripto, teman-teman. Padahal di negara Afrika yang lain itu lumayan bebas-bebas aja ya, bahkan mereka banyak yang pro terhadap kripto. Nah, ini berita terbaru, Nigeria itu melakukan ban terhadap person to person atau P2P, layanan P2P yang ada di exchange di Nigeria, teman-teman. Dan juga melarang, mereka menggunakan mata uang naira. Jadi kita tahu, untuk melakukan top up di beberapa exchange kan itu tersedia ya fitur P2P. Jadi fitur P2P ini sangat memudahkan bagi mereka yang memang pengen untuk membeli aset kripto, teman-teman, tapi aset kriptonya itu tidak disupport oleh perbankan yang ada di negara tersebut. Maka layanan P2P ini bisa sangat-sangat mendukung dan kabarnya Nigeria sudah melakukan blok. Jadi kembali Nigeria ini seperti kayak mempersulit teman-teman warganya untuk berinvestasi di kripto. Tidak terlalu terbuka pemerintahannya. Kemudian berita datang dari miners. Longest miners consolidation or accumulation period. Jadi saat ini kondisi dari para miners itu lagi banyak yang tahan barang. Meskipun ada beberapa yang melakukan penjualan, teman-teman. Jadi ini terkait dengan meningkatnya arus ketika ETF spot Bitcoin itu mendapatkan approval kemarin ya. Dan juga peluang penurunan suku bunga yang mungkin akan terjadi di kuartal keempat. Para penambang kemungkinan akan melakukan akumulasi untuk mengantisipasi harga jual yang lebih tinggi. Dan kalau kita tahu juga banyak para miners yang juga mulai mencari dana untuk membeli alat miners baru, teman-teman, supaya bisa meningkatkan produksi Bitcoin yang mereka tambang. Jadi saat ini miners cukup positif terhadap Bitcoin. Bullish ya on Bitcoin. Kemudian di akun Twitter dari Elon Musk kemarin dia nge-tweet ya, I recommended investing in Argentina. Jadi baru aja Elon Musk ketemu sama Javier Milei, presiden dari Argentina untuk membicarakan terkait dengan peluang investasi mereka, teman-teman. Dan ya keren banget dia nge-tweet, teman-teman. Dan tentunya ini adalah endorsan ya dari Elon Musk. Lihat postingan fotonya, teman-teman. Jadi presiden bisa sekocak ini ya. Oke, ini berita yang cukup bagus, teman-teman, dan semoga sih bisa lulus dari inflasi yang besar ya di Argentina sendiri. Oke, itu beberapa news yang ada di market kripto, teman-teman. Lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan? Nah, kalau kita perhatikan sih Bitcoin di perdagangan kemarin itu mengalami penurunan ya ke 63.000 something. Dan kalau kita lihat kemarin ada peningkatan sedikit dari harga indeks dolarnya. Indeks dolar mengalami penguatan 1/4%. Ya, sementara S&P 500 naik tipis 0,13%. Dan juga dari Bitcoin ya turun tipis, teman-teman, 1/4% juga. Dan pergerakan Bitcoin yang turun ini ternyata didominasi sama Bitcoin dominance yang juga mengalami kenaikan. Otomatis banyak altcoin yang mengalami drop ya. Kemarin ada Celestia yang drop, lalu ada Hedera Habar, Shiba Inu, Injective. Ya itu sih beberapa beberapa koin yang kemarin mengalami tekanan lumayan signifikan, teman-teman. Lalu gimana nih progres dari pergerakan Bitcoin? Kalau dari saya sendiri melihat memang pergerakan Bitcoin kemarin yang mengalami kenaikan itu belum mendapatkan support yang cukup kuat dari smart money. Teman-teman, jadi smart money-nya ada masuk tapi nggak terlalu besar. Dan kita membutuhkan indikasi lebih kuat lagi untuk kemana pergerakan arah Bitcoin selanjutnya. Kenapa? Karena Bitcoin ini lagi dalam posisi dilema. Ya, apakah Bitcoin bakalan lanjut naik atau turun? Itu benar-benar dilema, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, Bitcoin ini dia kelihatan ada fake out di sini. Teman-teman, breakout dari descending channelnya, dan sebenarnya sih sudah breakout ini merupakan indikasi positif, bisa jadi atau ada peluang untuk pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan lebih lanjut jika dari segi volume perdagangan dan smart money itu mulai aktif dalam trade di market. Ada kemungkinan seperti itu. Namun apabila kalau kita melihat dari beberapa indikator teknikal, volume perdagangannya terus mengalami penurunan, smart money-nya kecil. Bahkan kalau kita lihat di jangka waktu pendek,
ini ada semacam pola penurunan gitu, di mana higher low tercipta terhadap Bitcoin dalam jangka pendek, teman-teman. Sehingga akan ada potensi untuk pergerakan Bitcoin lebih lanjut untuk mengalami koreksi. Ya, teman-teman, mungkin koreksinya kali ini nggak akan sangat dalam, mungkin cuma sampai 60 ribuan something. Let's say kalau memang ada tekanan jual. Mungkin setelah itu baru kita bisa lihat lagi bagaimana respon market ketika Bitcoin dihargai di 60 dolar. Apakah investor interest? Apakah tidak? Kalau interest biasanya akan ada akumulasi yang cukup besar di level ini dan kemungkinan akan ada potensi kenaikan berikutnya. Akan tetapi kalau di level 60.000 ini ternyata kecil banget ya untuk permintaannya, ya bisa jadi pergerakan Bitcoin akan didiskon lagi. 60.000 menjadi level penting karena ya di sana ada level support yang cukup kuat, teman-teman. Jadi bisa banget teman-teman pertimbangkan di level tersebut ya. Untuk saat ini menurut saya pergerakan dari Bitcoin masih bakalan ambigu, teman-teman. Jadi apakah bulan Mei ini bakalan berdarah untuk market atau justru malah menghijau? Ya, kita kembalikan lagi sama market. Guys, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat kita berbagi banyak informasi ya, dan juga teman-teman yang mungkin sudah sempat join, ada banyak yang sharing informasi-informasi terbaru. Thank you so much. Ini ada berita Baby Bong itu melakukan pembelian. Oke, 30 BNB senilai Baby Bong. Jadi ada pembelian sehingga Baby Bong kemarin mengalami kenaikan. Dan juga berita-berita yang baru, ada integrasi antara Big Sos dan juga Dmail. Ini di-sharing sama komunitas ya. Jadi thank you so much. Semoga bisa selalu memberikan manfaat buat kalian. Teman-teman, jadi gitu aja video kali ini. Kalau kalian mau join di komunitas kita, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Akhir kata saya Andre, makasih.